I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah pada ibadah belum bersama keluarga? Kalau belum, ibadah dulu ya bersama mama dan bapak, baru bisa ikut aktivitas sorong hari ini. Pertama, kakak mau perkenalkan diri. Yang bertugas pada hari ini adalah Kak Uli Baru Tagalung. Di sebelah kiri kakak ada Kak Dita Baru Purba sebagai gerakannya, dan sebelah kanan kakak ada Kak Claudia Baru Haryanja sebagai pemusik, dan di belakang layar ada Bang Perman Haryanja. Adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas sorong hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai aktivitas sorong hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga pada akhirnya selesai. Tuhan Yesus, berikan selalu kami kesehatan agar kami bisa menjalani hari-hari kami. Berkati aktivitas sorong hari ini supaya menjadi pedoman kami untuk memulai kehidupan kami di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yang berulang tahun dalam minggu ini di tanggal 15 Januari ada teman kita yang bernama Kestel Amiro Hamonangan Lubis. Kakak bacakan ya nats Alkitabnya, terambil dari Mazmur 31 ayat 24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Untuk teman kita Kestel, kakak mengucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar studinya, dan Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Kita saksikan dulu yuk kiriman video dari adik-adik dalam bahasa Indonesia. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Shalom. Ibrani 1 ayat 11. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Amin. Mau lihat deh. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Terima kasih. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Shalom. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Untuk ayat hafalan minggu depan masih sama, terambil dari Heber 10 sada ayat sada. Jangan lupa ya adik-adik dikumpulin. Sebelum kita masuk pada tema minggu ini, yuk kita saksikan dulu aktivitas horong yang dikirim sama adik-adik dari horong kecil dan menengah, yaitu mewarnai, dan horong besar membuat sepasang kaki yang sedang melangkah. Untuk tema minggu ini terambil dari Mazmur 90 ayat 12. Kakak bacakan ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk tema minggu ini yaitu minggu kedua setelah Epifanias yang berjudul Hitunglah Kebaikan Tuhan. Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana merupakan hasil dari kualitas waktu yang kita jalani.
Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan belajar memanfaatkan waktu sekaligus belajar dari setiap kejadian dalam hidupnya. Kita patut mengingat bahwa waktu tidak bisa kembali. Berpikirlah bijak, jadikan Tuhan sebagai pusat dan fokus dari semua yang kita lakukan, bahkan pikiran kita. Waktu tidak bisa dimiliki, hanya bisa dipakai. Teruslah berkarya untuk menghasilkannya lebih baik di masa kini dan tetaplah selalu mengucap syukur. Untuk aktivitas Horong minggu depan terkait dengan tema yang terambil dari Mazmur, yaitu tentang hitunglah kebaikan Tuhan. Kakak akan kasih kalian aktivitas ini untuk semua Horong ya, Horong mulai dari Horong kecil sampai Horong besar, yaitu membuat aktivitas schedule selama 1 minggu terakhir. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi selama 24 jam. Nanti kakak akan kasih contoh schedule yang kakak buat ya. Jadi kenapa kakak minta kalian membuat schedule itu? Tujuannya karena Tuhan sudah memberikan kita hari-hari yang baik. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakan semua yang telah Tuhan berikan. Adik-adik, kita boleh bermain, tapi jangan sampai waktu main kita melebihi waktu yang biasa kita pakai sehari-hari. Kita harus melakukan waktu yang positif, contohnya seperti belajar, les, membantu orang tua, membaca Alkitab, dan selalu melakukan hal positif. Jadi untuk aktivitas Horong minggu depan ada 2 ya, yaitu ayat hafalan dalam bahasa Batak dari Nats Heber 10 Sada ayat Sada, dan yang kedua aktivitas membuat schedule selama 1 minggu terakhir. Untuk Horong kecil boleh dibantu sama mama sama bapak. Jangan lupa gambarnya difoto gambarnya aja, dan yang kedua adik-adik bersama gambarnya dikumpulkan hari Kamis tanggal 21 Januari ke WA Bang Porman. Jangan lupa ya adik-adik. Kakak nggak pernah lupa mengingatkan tentang 6 protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Yang keempat, berolahraga yang rutin. Yang kelima, berjemur paling lambat 10-15 menit. Dan yang keenam paling utama yaitu memakai masker kemanapun adik-adik pergi. Jangan lupa diikuti ya protokol kesehatannya. Adik-adik, mari kita tutup aktivitas Horong hari ini, yaitu dengan kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam aktivitas Horong hari ini. Semoga aktivitas Horong pada hari ini bisa menjadi berkat kami dalam kami menjalani hari-hari kami di tahun yang baru. Tuhan Yesus, berikan selalu kami kesehatan untuk menjalani aktivitas kami. Dan ampuni semua dosa dan kesalahan kami agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.